Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bapak Ibu para pemirsa podcast Masjid Raya Al-Akbar yang insya Allah akan memperoleh keberkahan dalam kehidupan. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita memohon hidayah, memohon petunjuk, memohon pertolongan kepada Allah untuk mengantarkan kajian salah satu kitab yang sangat populer di kalangan umat Islam, terutama di pesantren-pesantren itu. Kitab ini sering menjadi kitab kajian para santri, sehingga kemudian kitab ini sangat populer. Kitab ini namanya Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Mahyud ibn Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Ya, di kitab ini sangat luar biasa. Sehingga kemudian dipandang sangat penting, sangat urgen kita akan kemukakan. Para pemirsa yang insya Allah memperoleh keberkahan, kitab ini diterjemahkan sebagai Riyadhus Shalihin, taman-taman bagi orang soleh. Kalau kita melihat kitab ini mengemukakan ayat Al-Quran, juga mengemukakan hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian oleh penyusun kitab ini memberikan judul atau subjudul, sehingga bagi pengkaji Islam, orang-orang yang akan mempelajari agama kita, agama Islam itu sangat memudahkan untuk mencari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW berdasarkan judul atau subjudul yang telah dikemukakan oleh penulis kitab ini. Dan insya Allah kajian kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah kita akan selalu mengikuti, selalu melakukan, punya keinginan besar setiap hari Selasa. Dan tentu saja insya Allah ini semua terwujud karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Ikhlas. Jadi kitab ini dimulai dengan bab tentang ikhlas. Wa ihdarun niyah fi jami'il a'mali wal aqwali. Jadi bab tentang ikhlas ini untuk menghadirkan pada niat untuk seluruh perbuatan-perbuatan, wal aqwali dan pernyataan-pernyataan, wal ahwali dan seluruh keadaan kita, ya, al barizah yang kelihatan, wal khafiyah maupun tersembunyi. Itu pesan utama yang disampaikan oleh al-muallif atau penyusun kitab ini. Jadi ikhlas itu kita harus tahu
Tetapi kelihatannya tidak cukup kita hanya tahu, tetapi harus dihadirkan. Dihadirkan pada niat. Jadi pada awal pekerjaan itu, ikhlas itu harus dihadirkan. Nah, bagaimana dengan ketika misalnya kita sudah kerjakan, tetapi nanti di tengah jalan baru kita, ikhlas saja deh. Nah, itu kan bermasalah. Jadi titik awal ibadah itu, titik awal daripada amal itu menghadirkan ikhlas dalam niat. Jadi di mana tempatnya itu ikhlas, ya, ada pada niat. Bukan pada perbuatan, ada pada niat. Makanya niat ini kadang-kadang sesuatu yang susah ditebak. Yang bisa tahu niat seseorang itu apa ikhlas, apa niatnya isinya ikhlas atau riya, nggak ada. Yang bisa tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan pelakunya. Nah, orang-orang di sekitarnya itu tidak bisa karena itu sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, oleh penyusun kitab ini mengharuskan bahwa hadirkanlah keikhlasan itu pada niat. Ya. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, untuk seluruh amal. Nah, jadi amal. Jadi pekerjaan-pekerjaan, amal bakti kita itu harus dikondasi dengan niat. Wal aqwali, jadi ada perbuatan-perbuatan tetapi itu hanya menunjukkan pernyataan-pernyataan. Jadi berkata-kata juga. Ya, jadi berkata-kata ini ya di Facebook, di mana media sosial, pernyataan-pernyataan itu harus memang ikhlas gitu. Nah, sehingga kemudian ini juga memberi etika kepada kita, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bahwa berbicara, punya narasi, punya pernyataan. Nah, harus ada niatnya. Niatnya itu adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berdakwah. Termasuk menyampaikan kebaikan, mencegah keburukan. Itu harus memang didasari dengan ikhlas. Jadi yang sifatnya verbal itu, ya, al-aqwal, ya, harus dilandasi dengan niat. Sangat rinci oleh penyusun kitab ini berkaitan dengan pentingnya niat ini dihadirkan di dalam hati. Gitu. Jadi niat ini atau keikhlasan ini bukan dihadirkan di mana-mana, tetapi di dalam hati kita. Demikian juga tentang al-ahwal, keadaan kita. Nah, keadaan kita ini ya keadaan riang, keadaan kita dalam berduka. Ya, memang harus kita ikhlas itu. Jangan kita dalam keadaan riang, orang lain yang harus nilai. Tidak bisa. Al-ahwal. Ya, termasuk keadaan kita sabar. Orang sabar itu ya bisa jadi sabar, tetapi hatinya kita tidak tahu. Kalau niatnya tidak ikhlas, ya kita tidak tahu. Jadi pelakunya atau perbuatannya, keadaannya sama, tetapi yang membedakan itu adalah keikhlasannya sebagai bagian penting dalam niat itu. Ini al-ahwal, keadaan. Ya, orang kaya, ya keadaannya pasti seperti itu. Orang miskin, keadaannya pasti seperti itu juga. Tetapi yang bisa membedakan itu punya niat ikhlas atau tidak, kita tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah dan yang bersangkutan. Al-barizah. Nah, al-barizah ini yang kelihatan, yang bisa orang lihat gitu. Wal khafiyah,
maupun yang tidak kelihatan, yang samar-samar. Jadi hampir seluruh gerak-gerik kita, ya, seluruh perbuatan kita, seluruh pernyataan kita ini oleh penyusun kitab ini mengharuskan pentingnya keikhlasan itu dihadirkan dalam niat kita sebagai pondasi dari seluruh gerak langkah kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini saya kira kita sudah pahami bahwa tiadalah umiru, mereka diperintahkan itu illa liya'budullaha, kecuali menyembah Allah, mukhlisin, secara ikhlas. Jadi menyembah itu diperintahkan, tetapi menyembah yang memang basisnya adalah keikhlasan. Nah, ini juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu adalah ikhlas, riya, sombong. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dikira bahwa hati itu semuanya baik. Tidak. Hati itu punya kerja yang baik, punya juga kerja buruk. Nah, yang bersyukur itu juga di dalam hati. Nah, tetapi bicara tentang pengabdian kepada Allah itu, maka pondasinya adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi waqala ta'ala pada ayat yang lain, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, ayat ini berbicara tentang ibadah kurban. Nah, jadi ibadah kurban, potong, sembelih sapi, kambing, dan seterusnya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, daging hewan kurban, bukan pula darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan dari pekurban gitu. Tetapi lagi-lagi tentu saja takwa ini salah satu indikatornya adalah hati daripada pelaku itu, pekurban itu, atau orang yang melakukan hal-hal kebaikan itu, hatinya itu harus dominan. Isinya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya al-amal, semua amal, semua kebaikan itu binniyat, dengan niat. Nah, jadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya dimiliki oleh manusia itu apa yang diniatkan. Nah, ini. Jadi pondasi penting itu adalah niat. Jadi saya kira niat yang paling agung adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kemudian kita ingin seperti itu bukan tujuan. Tetapi kita ingin bahwa semua yang kita lakukan itu adalah lillahi ta'ala, atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Nah, dilanjutkan dalam hadis ini, maka barang siapa yang hijrahnya, berpindahnya, atau melakukan perubahan. Nah, ini hadis berkaitan dengan hijrah
dari Mekah ke Madinah. Tapi kita lihat hijrah ini dalam konteks yang lebih luas berkaitan dengan perubahan nasib. Nah, berkaitan dengan upaya melakukan perbaikan. Nah, jadi siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka akan sampai juga itu perpindahannya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa dan barang siapa yang hijrahnya lidunya, untuk dunia. Nah, ini sudah jelas untuk dunia. Nah, lidunya yusibuha, untuk dunia supaya mendapatkan dunia, begitu. Awimra'aten, atau karena perempuan. Nah, jadi ada pengikut hijrah juga itu yang diduga kuat hijrah karena perempuan. Nah, yang kikuha punya keinginan untuk mengawininya, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya itu adalah hijrah apa yang menjadi tujuannya. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati. Nah, disepakati dari sisi kesohihannya. Para jamaah sekalian, bahwa niat ini kalau kita lihat kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang dikarang ulama, kelihatannya selalu atau hampir semuanya itu atau pada umumnya memulai dengan babun niyah, bab tentang niat. Begitu pesan dan kesan yang kita lihat pada kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, bahwa pentingnya membangun pondasi. Pondasi ini menjadi penting gitu. Kalau sebuah perbuatan yang tidak memiliki pondasi ini ikhlas, atau hatinya tidak ikhlas, nah, maka kemudian dikhawatirkan atau bahkan dinilai sesuatu yang bertentangan dengan agama. Sesuatu yang disebut dengan amal soleh itu, ya, yang kemudian kita kenal dengan bernilai ibadah adalah sesuatu yang dimulai dari niat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian diikuti dengan prosedural. Nah, prosedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau itu yang sudah dilakukan, maka kemudian pahalanya itu adalah hak atau otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam melakukan amal soleh, ya, ada 3 aspek yang kita sebutkan tadi. Ada pondasinya, ada proseduralnya, lalu kemudian ada pahalanya. Kelihatannya yang dimiliki ada 2. Yang dimiliki oleh pelakunya ada 2. Yang pertama menentukan niat. Dan itu adalah kebebasan. Mau ikhlas, mau ria, itu urusan yang melakukan. Nah, tetapi standar dasarnya adalah harus ikhlas. Baru disebut dengan bagian dari amal soleh. Yang kedua adalah dia harus memahami prosedural. Nah, proseduralnya harus jelas. Dia misalnya sholat asar 4 rakaat, tapi rakaatnya hanya 3 atau 2. Ini tidak memenuhi prosedural. Proseduralnya masuk waktu, mengenakan pakaian yang suci. Nah, ini semua adalah SOP atau standar prosedural. Jadi ibadah yang kita lakukan itu ada proseduralnya. Nah, ini yang menjadi kewenangan manusia, pelakunya. Mau ikhlas atau tidak, mau prosedural mau tidak. Tapi begitulah standar ibadah. Nah, kalau dua-duanya ini sudah aman, niatnya sudah oke,
dalam arti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu proseduralnya juga, tata cara beribadah sudah oke. Maka tugas yang ketiga ini bukan lagi tugas manusia. Tugas yang ketiga ini terserah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kasih pahala sebesar apa, insya Allah Allah penolong hambanya. Yang dua ini menjadi kewenangan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah salah satu indahnya Islam. Islam memberikan kebebasan yang sangat bebas kepada manusia dalam hal membangun niat. Mau ikhlas atau tidak. Tetapi itu semua diserahkan kepada yang bersangkutan. Nah, karena diserahkan kepada yang bersangkutan, kalau kita pasrah dalam melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, jadi niat ini adalah tanda kepasrahan. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang dikehendaki selain adalah keikhlasan. Nah, keikhlasan ini tidak beri sendiri, tidak sampai ke situ, akan mengantar kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini penting kita kemukakan? Karena ibadah itu adalah bagian dari usaha manusia. Ibadah itu adalah sesuatu yang memiliki proses. Kita tidak tahu apakah ketika kita akan melakukan kebaikan sampai tuntas atau tidak. Kita tidak tahu, walaupun kita rencanakan. Jadi bicara tentang kebaikan, bicara tentang ibadah itu sebenarnya bicara tentang waktu. Waktu yang kita gunakan, waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, ada orang, saya ini mau sholat 4 rakaat. Nah, jangan-jangan nanti sholatnya tidak sampai 4 rakaat. Nah, ada kenyataan begitu. Sebelum salam sudah sampai ajalnya. Jadi harus niatnya bagus. Nah, ada orang, saya mau begini 10 tahun. Belum sampai 10 tahun sudah masalah. Ada lagi 10 tahun melakukan begini, berhasil. Berhasil, selesai, tetapi hasilnya sedikit, tidak banyak. Karena itu kita dipesankan bahwa mulailah melakukan kegiatan dengan menghadirkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati masing-masing itu karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua, bahwa kita membiasakan diri untuk selalu ikhlas. Jangan lagi ada yang dicari kecuali karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari standar kita memulai sesuatu dengan ikhlas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.